wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurus Sa'adah, bertepatan hari ini tanggal 23 November dan 2 Jumadil Akhir, kita masih dipertemukan di majelis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan pertemuan pagi inilah yang akan membukakan pintu rezeki kita, membukakan segala jalan, memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Halo bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan membahas sedikit tentang 4 amalan utama di hari Jumat. Amalan-amalan yang disarankan atau yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus di hari Jumat. Ada 7 hari dalam seminggu, dan memang kita mengenal bahwa ada Sayyidul Ayyam, ada hari yang lebih diistimewakan, yaitu hari Jumat. Bahkan sholat Jumat itu dihitung sebagai hajinya orang yang tidak mampu. Ya, tidak mampu dalam arti kata bukan tidak mampu saja dalam ekonomi, Pak. Bukan seolah-olah. Jadi Allah sudah tahu bahwa haji ini pakai antri, pakai duit. Makanya diperintah haji itu walillahi 'alan nasi hujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a, bagi yang mampu, bagi yang sanggup, walillah, maka hajinya harus dengan atas nama Allah. Bagi yang kita belum haji tadi, itulah sholat Jumat, ya. Itulah sholat Jumat, itulah hajinya bagi orang yang belum berkesempatan untuk melaksanakan haji. Dan kita ini mengenal kalimat Jumat berkah. Nah, apakah maksudnya Jumat berkah? Apakah memang Jumat itu Jumat berkah? Tapi apakah kita telah merasakan keberkahan tersebut? Ya. Jumatnya berkah, cuma kita kadang-kadang ngerasa apa dia berkahnya lewat baik. Kita tanya dengan kawan, Jumat berkah dah? Iya, Jumat berkahnya, dapat aku nasi kotak. Jadi ukuran nasi kotak itulah Jumat berkahnya. Nah, bagaimana apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah supaya kita benar-benar dapat hakikat Jumat berkah itu, ya. Bukan Jumat berkah berupa nasi kotak, cuman kita benar-benar terasa, Pak. Ibarat kata kita sholat, atau maaf-maaflah kalau kita sholat malam tuh terasa niat, oh ya Allah, ya lemak niat, ya. Atau memang kita habis mayang duha, rasanya enteng kan badan tuh, ya. Ada lokak rezeki, ada rasanya lemak. Nah, yang rasa lemak itu yang kadang-kadang tidak terasa di hari Jumat karena kita bukan tidak ngamal punya, belum bayang ngamal punya. Apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah? Yang pertama di hari Jumat itu perbanyaklah sholawat. Jadi yang pertama-tama diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat itu perbanyak sholawat. Berapa banyak? Ini yang patok ke banyak itu, yang dikata ke yang banyak itu paling tidak kurang dari 300. Itu tawar apa? Yang dikatakan ulama. Kapan dikatakan banyak? Ketika dia paling sedikit 300 sholawat, ya. Kalau misalnya 299 berarti masih dikit, iya. Kalau 299 kita baca sholawat, kategorinya masih sedikit. Kategori banyak tuh 300. Ada sekolah anak untuk malam-malam Pak di lorong produksi baru kan. Nah, karena kami sekolah ke situ malam, habis maghrib berjamaah sampailah kakek jam 8:30.
Hukumannya oleh ustadznya ndak katik lain solawat 300, solawat 300. Jadi budak-budak itu cak biasa bae, kanolah biasa tadi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala 300 dan memang puji kok ndak ada lama. Jadi katakan dikit tadi, takaran banyak tadi ketika dia 300 dan seterusnya itulah kategori banyak. Di bawah 300 itu masih sedikit, ya. Tapi semampunya, ya, semampunya. Dan salawat ini, Pak, ini subhanallah di hari Jumat ini bisa dilakukan kapan baik kecuali waktu maaf lagi istinja, lagi dalam kamar mandi. Ibu-ibu, Jumat ini dihitung dari maghrib Kamis, ya, Kamis malam Jumat. Nah, kita nyebut malam Jumat tuh Kamis sampai ke sebelum maghrib besoknya. Itulah hari Jumat. Jadi Kamis sore, maghrib, lewat maghrib, nah itu boleh start. Itulah disebut hari Jumat. Disitulah salawat. Salawatnya kapan baik? Ibu-ibu sambil masak bisa salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Ya. Kita juga Pak pucuk motor dapat salawat itu. Berapa banyak dapat. Dan itu tidak menggunakan konsentrasi, ya. Paling uji wong stres ngoceh dewek caknya kawan tuh banyak nih urusan itu. Masa bodoh lah ya. Daripada kita yang ngomong-ngomong yang lain, ya. Bersalawat di pucuk motor. Dan itu salawat insyaallah, ya, mudah dilakukannya. Aksiru salawata alayya yaumal jum'ati fa innahu mashhudun tashaduhul malaikah. 1. Salawat kita di hari Jumat itu mashhudun tashaduhul malaikah. Orang yang bersalawat di hari Jumat disaksikan malaikat, ya. Jadi andai kata ini pernah kami dengar ceramah itu, andai kita lagi tawaf, lagi ngadep Ka'bah, di atas Ka'bah itu ada gawinya malaikat itu yang diperintahkan Allah meloklah tawaf dan baca zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai kiamat ke tak berhenti itu, ya. Ada lagi malaikat yang subhanallah, subhanallah, subhanallah tawaf gawi ya, sampai kiamat tak berhenti kecuali Allah menyuruhnya. Tapi mereka ini berhenti kapan? Ketika mendengar ada hamba Allah, ada hambanya yang bersalawat di hari Jumat, mereka berhenti dulu, kata Allah berhenti dulu, saksi ke dulu. Fulan bin Fulan lagi bersalawat. Dan dasarnya lagi salawat di hari Jumat itu, ada malaikat yang melaporkan kepada baginda Rasulullah langsung. Ya baginda Rasulullah, Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sedang bersalawat kepadamu. Nasab kita disebut ke oleh malaikat itu. Dapat pula yai tadi yang tak tahu menau dalam kubur, dapat pula padilah salawat kita. Subhanallah. Nah, kita beda apal nasab kita. Yazid Bustami bin Abdul Rahim bin Abdul Hamid bin, kalau tak salah Abdul Karim. Kalau tak salah yang nomor 4, ya. Nah, kalau ngomongan habaib tahu dia. Habib Ahmad tuh disebutnya Habib ini, Habib bin ini apa? Memang dicatatnya sama, ya. Nah, Jakubib kami tak tahu. Ya bukan apa, mungkin pakai itu sudah zamannya kita bukan tak peduli, bukan. Zamannya kan memang yai-yai kita dulu belum ke arah sana, belum nak itu ke nasab tuh belum katanya, ya. Nah, inilah apabila kita bersalawat tadi, 1 disaksikan oleh malaikat. Ditambahi lagi wa inna ahadan la yusolli alayya illa uidat alayya salatahu hatta yapiro minha. Seorang hamba itu ketika dia bersalawat kepadaku, maka illa uidat alayya, dibukakan, ditunjukkan kepadaku, kata Nabi, siapa yang lagi bersalawat tersebut. Nah Muhammad tadi kan, Fulan bin Fulan lagi bersalawat kepadamu. Ditunjuk ke siapa yang lagi bersalawat kepada Nabi tadi. Alangkah banyaknya. Ya jadi tak tipi baginda Rasulullah tu nyingok kita. Oh si anu lagi bersalawat. Oh si anu. Alangkah banyaknya kalau berjuta-juta manusia. Di dunia ini sekarang Pak lagi ada 8,2 miliar manusia. Kata PBB. Ya, jadi yang masuk catatan PBB ini 8,200 miliar manusia, 8 miliar 200 juta manusia tercogok di muka bumi ini, yang Allah unjuk makan, yang Allah unjuk udara, yang Allah hidupi, itu yang tercatat. Belum yang bayi-bayi yang tak tercatat. Nah, ya.
Di antara 8 miliar itu berapa umat Islam di atas dunia ini? 2 miliar. 2 miliar, tidak ada nominal, tidak ada apa? Tidak separuhnya gitu nih Pak. Umat Islam di atas dunia ini 2 miliar yang tercatatnya. 2 miliar itu yang Islam agak gigi, wallahu alam berapa? Ya, yang Islam benar. Ya mudah-mudahan kita termasuk Islam yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau 2 miliar tadi lagi selawat, cak mana Rasulullah nyaksikannya? Nah itulah bukan akal kita, bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Lah kalau kita udah bertanya itu, mak mana Allah ngejuk napas manusia yang 8 miliar tadi? Ya, mak mana Allah ngurusi manusia yang 8 miliar yang ngejuk rezekinya, ngejuk napasnya, ngejuk udaranya. Itu Allah pacak ngurusinya. Nah jadi inilah orang yang bersalawat di hari Jumat itu disaksikan langsung oleh baginda Rasulullah. Satu padilah di hari Jumat ini salawat. Mudah dilakukannya, siapa bisa. Waktunya bisa dilakukan, sambil bekerja pun bisa. Nak ngususkan waktu bisa. Ya, seperti Mu'az bin Jambal, ya Rasulullah, aku nak ngusus ke waktu aku untuk bersalawat. Berapa banyak? Kau nak berapa lama bersalawat? Misal setengah hari, kata Rasulullah. Nah aku nak kubagi, aku nak zikir ini, aku galau kelah kata Rasulullah salawatnya. Galau kelah salawat. Ya. Kelebihan salawat ini pernah diceritakan, ada seorang Habib dari Yaman bersama Syekh Habibur Rahman. Kalau Habib ini pernah berdoa, ya Allah, temukanlah aku di masa ini, di dunia ini orang yang soleh. Ya, uji bahasa kita tuh walimu ya Allah, ngapo? Temukan aku dan karena aku pengen mohon doa dari yang orang tersebut, dari wong soleh tersebut. Boleh tak minta doa ke wong supaya kita ini masuk surga, supaya kita selamat? Boleh. Dan kita ini kadang tak tahu Pak, yang mana ulama, yang mana wali ya. Yang kita tahu ulama, oke lah kita tahu. Kadang-kadang ada wali Allah dan kita kadang-kadang tak tahu itu siapa mereka itu. Tak nampak. Ya, maaf kalau wujud dunia ini tak nampak. Ada tak pernah terjadi? Pernah terjadi. Kalau kita pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni itu. Uwais Al-Qarni. Rasulullah itu berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kaget ada orang dari Yaman, dari kota Qarni, namanya Uwais Al-Qarni. Kalau ketemu dia minta doa sama dia, kata Rasulullah. Heran Umar, dari Yaman sana, Islam baru datang ke sana. Kami tiap hari bermajelis dengan Rasulullah. Kami ini berperang sama baginda Rasulullah. Kami disuruh minta dengan cipulan ini tadi siapa dia ni, kata Umar. Ya. Walhasil ketika Umar Ibn Khattab ketemu Uwais Al-Qarni, Rasul sudah wafat. Nah, heran Umar. Ternyata Uwais Al-Qarni ini cuma pembantu di kabilah itu. Kayak kapan-kapan kita cerita Uwais Al-Qarni. Cuman mungkin lah sudah dengar galau ya. Uwais Al-Qarni cuma pembantu dan heran Umar, ngapo kita minta doa ke uang ini? Rupanya ada amalan yang istimewa. Wongnya biasa baik tapi namanya sudah tercatat di surganya Allah Subhanallah. Nama itu juga Habibur Rahman ini. Ulama Syekh dari Yaman ini. Dia berdoa, ya Allah, temukanlah ulama bong alim dunia ini. Temu ke aku. Aku ni rasanya ibadah aku ni belum pantas ya Allah untuk dapatkan surga. Masih banyak dosa aku ni. Kalau minta berdoa dengan wong yang engkau cintai, yang engkau ridhoi, mudah-mudahan aku ini bisa selamat dari nerakamu ya Allah. Itu doa Habibur Rahman. Setiap hari dalam sholatnya hampir dia selalu melantunkan doa tersebut. Minta temu ke ulama, minta ulama ke walimu, minta bertemu ke kekasih Allah yang ada pada saat itu, minta doanya. Walhasil pada suatu ketika Habibur Rahman ini pergi ke pasar Pak, di Yaman itu pergi ke pasar. Orang. Pasar Pak, namanya maaf bukan ngata wong pasar, memang kenyataannya pasar itu ya mambu iwak, mambu daging, becek, ya pasar, ya banyak gegoy, rupa pasar macam itulah. Kecuali kalau mall lain, wangi, bersih, ya ini pasar. Sampai di pasar, di tempat yang sedemikian terciumlah Habibur Rahman ini suatu mambu harum nian. Tidak pernah dia dapat wewangian, dapat tercium bau harum seharum yang pernah dia cium waktu itu. Angka wanginya katanya dari mana asalnya ini?
Datang ke sini caknya lebih dekat mambunya. Datang ke sana masuk lagi ke ke los ini gitu tuh. Nah di sini caknya mambu, bukan dekat lagi mambu harum sampailah mentok mambu harum tadi harum nian di suatu warung isinya nyai. Nah nyai jual sayur. Carinya belah sana caknya bukan lagi, piling dia pas inilah tempat sumber mambunya nih. Ya Allahnya. Kalau mambu tuh Pak, mambu mungkin parfum yang biasa itu wajar. Ini bukan main cak, mambu lemak dan kan, ya mambu lemak dan kata kabar bagi yang pernah umroh. Hati-hati kalau masuk toko di Mekah itu, Mekah atau Madinah, ada toko parfum, ada parfum sebesar ini ujungnya di kawan tuh. Ngapo aja aku. Kau tahu berapa parfum itu sebesar ini tadi? Sekian rial, ya sudah. Nah, ujungnya kau tidak ngerti apa aja aku. Sekian rial tuh kalau dirupa ke 90 juta parfum semua ini katanya. Nah jangan kau senggol tuh cumpal nanti tak cak balik katanya. Berpuluh tahun kau jadi pegawai di situ tak bergaji nanti ke parfum tadi. Wah, ya. Nah itulah mampunya tadi lemak nian sampai ketemu si nenek tadi. Oleh siapa? Saya Habibur Rahman tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai ibunda, ya boleh saya berhenti di sini? Oh ngapa nak beli sayur apanya? Ida katanya. Bang duduk be dulu nyai. Silakan. Jingok gawe nyai tadi. Berjualan Pak, jualan sayur. Setiap berhenti jualan sayur mulutnya bergumam. Apa yang digumamnya terdengar oleh Habibur Rahman tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya nyai beli sayur berhenti mayani lagi. Begitulah seharian itu diperhatikan oleh Syekh Habibur Rahman. Maka ditanya oleh Syekh Habibur Rahman, nyai, apa dia gawe? Ya inilah gawe, apa dia lagi? Jualan inilah jualan. Tadi aku nyingok nyai, ini lagi habis berhenti jualan nyai, caknya ada bacaan, apa dia? Ya itulah amalan aku pernah dengar ke sholawat, itulah baca aku. Jadi setiap senggang waktu aku bersolawat, kata nyai. Dari kapan nyai nawam ke amalan ini? Dari aku muda dulu, dari belum kawin. Nah, wallahu alam umurnya itu kalau lah 70. Kalau dia ngamal gitu dari balik, subhanallah, berapa ribu sholawat dia sudah. Ya. Lah dari dulu, dari gadis dulu, aku lah macam inilah, yang terbiasa, lemak memang cung katanya. Oh iya nyai. Akhirnya Syekh Habibur Rahman minta doa ke nyai, minta doa ke nyai itu siapa kau ni? Nyingok pakaiannya kan bagus. Bawakannya cak ulama besar siapa? Dak do nyai minta tolong doa ke aku Oh iya payu. Doa ke nyai. Doa biasa luar biasa salawat. Hai seorang ulama dituntun oleh Allah hidayah, ditunjuk oleh Allah. Ini dia nah tempat kau minta doa. Nyai di Selo Pasar yang mendawamkan salawatnya baik. Nah, itulah padilah salawat tadi. Kemudian apa yang kedua? Nah ini amalan pertama di hari Jumat. Amalan yang kedua di hari Jumat yaitu Suratul Kahfi. Nah bukannya Yasin tak. Yasin itu amalan tiap hari insyaallah. Ya. Amalan Yasin dibaca tiap hari. Khusus untuk amal yang di hari Jumat, bacalah Suratul Kahfi. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratal kahfi bi yaumil jum'ati ada'alahu minan nur ma bainal jum'atain. Maksudnya setiap orang yang membaca suratul kahfi maka dia akan dinaungi cahaya di antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya dengan membaca suratul kahfi 110 ayat. Berat. Kalau berat bagi-bagi subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, dari maghrib mestinya. Habis baca Yasin, habis tahlilan malam tu jo ke 2 lembar, 2 lembar kalau tak salah. Quran standar itu 6 lembar Pak Iman. Surat Kahfi itu cuma 6 lembar. Berarti 2 lembar tu 3 kali tarian selesai. 6 lembar itu tidak cukup 6 lembar karena dia pertama itu kalau tidak salah cuma separuh semini kan setatnya tu. Tidak dari pucuk, ya. Alhamdulillahillazi anzala ala bihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja tu adanya di sini. Ya.
Nah, baru get sekok 2 3 4 5 6 sampai Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Riwayat menyampaikan ini yang barusan kita baca tadi di terakhir suratul Kahfi, inilah yang dibaca baginda Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan nazak, ketika Rasulullah menjelang ajal. Ketika Rasulullah ditarik nyawanya oleh malaikat Israel. Malaikat Israel narik nyawa itu dari kaki, Pak, dari bawah. Naik tarikan pertama itu dari kaki sampai ke pinggang. Nyawa tadi ditanya oleh malaikat Israel, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, cak mana rasanya, sakit tak? Aku berusaha selembut mungkin narik nyawa ini." Ya. Apa jawaban baginda Rasulullah? Luar biasa sakitnya Israel. Luar biasa sakitnya. Kalau pacak seluruh sakit kaget. Aku takut umatku ketika merasakan sakit ini berpaling hatinya. Ya. Waktu sakaratul maut ditarik dari kaki ke pinggang tadi, saking sakitnya, takutnya aku berpaling hati mereka, maka berikanlah seluruh sakitnya itu kepadaku, habislah sakitnya itu sekarang. Jadi umatku kalau pacak jangan sakit lagi waktu mereka sakaratul maut. Makanya sakit kita ini ketika kita sakaratul maut sudah 1000 diskonnya, sudah 1000% sudah diskonnya dari sakit yang sebenarnya. Sampai ke pinggang ditarik lagi pelan-pelan oleh malaikat Israel. Nah, disinilah Rasulullah sempat membaca yang kita baca tadi, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sampai ke dado. Ini tarian terakhir, ya. Tarian terakhir. Nah, disinilah tobat masih dibuka tuh. Tobat masih dibuka tuh bagi seorang hamba. Jadi suratul Kahfi kita baca 110 ayat tadi, baca dianyang, ya, dianyangnya cak mana? 2 lembar dulu, nyambung lagi selembar lagi, baca sekalian alhamdulillah. Dawam kalau memang kalau tak terdawam saro. Gawe ini kalau gawe dunia lah terdawam, terdawam tu maksudnya lah terbiasa tu, kalau tak digawe ke rasa kurang, Pak. Kutanya kemarin ceramah di daerah Pempek Lala di Talang Semut situ. Kata aku ngamal ke amalannya harus ada oncak hidup kita nih. Ya sama-sama kita ngomong semua ini sebenarnya sudah berusaha kita amal ke dan supaya lebih kukuh kita ngamal ke, Pak. Kalau tak kata oncak ya mana hidup mayang biasa, ya sehari-hari yang bagus. Tapi kalau nggak baiknya ada oncak, apalah yang kita baca. Apa yang kita dawam untuk bacaan, apa salawat yang tadi, apa salawat 300 setiap hari, apa yasin tiap hari, ada pegangan. Kenapa? Untuk hidup kita ada, tapi kakek untuk yang akhirat kita tak punya. Di Kapitan itu ada namanya pempek tumpah. Pempek tumpah. Nah, pempek Mina, nah berarti pernah mangcik mampir sana. Kami belum pernah mampir. Kalau jika kami nian, Pak. Jadi aku tanya, ada tetangganya bukan yang punya, tetangganya itu kawan aku yang di pasar. Woi, pempek Mina, pempek tumpah tu, katanya aku. 100 kilo sehari ngubek pempek. Iya aku. 100 kilo iwak kiloan itu lah. Ini paling sedikit aja. Uja aku lapang yang nyuplainya tadi. Iya katanya. 100 kilo wong kalau paling-paling anak buahnya wong 5 apa 6 itu cuman. Nah, bekubek tahan itu tiap hari. Tiap hari dia ngubek pempek itulah. Misan aku juga, Pak, misan aku cewek. Ini muat pempek juga di 12 ulu itu. Nah, ini bedanya kalau misan aku ini tadi tak tahu ngapo ngubek pempek tiap hari. Tak kate gawe lain pempek itulah. Jadi ku tanya, ngapo lah sibuknya, kapan lagi liburnya hidup ini cek jaku. Coba jaku anak buah lah banyak jaku. Nah, Jid kau tak ngerti katanya. Anak buah aku ni nah, ini sagu. Ini ini uya, ini banyu. Ubek jadi ke pempek tadi. Pas jadinya lain, takarannya kamu. Jadi nak tangan aku nian. Oh, Joko ya sudah.
Ya, nak tahu benar apa tidaknya, nak tangan dia nian. Jadi gawe dia tahan mak itulah terus. Jadi pas kami cerita di pempek lala tadi, wah ibu jago 100 kilo sehari. Sikok-sikok ibu nyimbat. Tat kami 500 kilo. Wah jago. 500 kilo pak pempek lala itu. Pempek lala, pempek edi. Bukan aku ngomong masih ke pempek wong bukan. Ya. Aku cerita ke bagaimana wong tuh ya benar mencari nafkah itu benar. Tapi tahan gitu. Termasuk profesi kita juga, walaupun kita gawe ini tahan, kita masuk kantor tiap hari tahan. Rutinitas yang kita dalam ke itulah kita tahan. Nah, mana cerita aktivitas dunia kita tahan. Bagaimana aktivitas harian? Ada tak kita pegangan sikok? Jangan kayak ditanya malaikat. Malaikat tak nanya ke berapa kilo pempek kau ulek tiap hari. 100 kilo malaikat tidak. Yang ditanya malaikat berapa banyak zikirmu? Basah belum tidak oleh zikir. Ya. Surah Al-Kahfi tahu tak tiap hari Jumat tahu? Pernah? Belum pernah seumur hidup. Nauzubillah. Ini apa? Sunnah baginda Rasulullah. Kita langsung menginjak kepada yang ketiga. Apa amalan yang ketiga di hari Jumat? Ini amalan tapi sebenarnya baliknya untuk kita tuh lah. Kata baginda Rasulullah la yaruddullahu ad-du'a min lailatil jum'ah. Salah satu hadis mengatakan bahwa baginda Rasulullah pernah menyampaikan Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba di malam Jumat. Amalan tapi ini Pak. Ya. Tapi di lain hadis juga mengatakan berdoalah, perbanyaklah doa di hari Jumat. Perbanyak doa di hari Jumat. Wabil khusus menurut ulama kapan waktunya yang tepatnya di hari Jumat itu untuk doa tadi? Habis asar menjelang maghrib. Wabil khususnya. Tapi ada hadis tadi mengatakan khususnya itu di malam Jumat. Allah tak bakal nolak seorang hamba yang berdoa, yang punya hajat sampai ke malam Jumat. Tapi ini jadi amalan bagi kita khusus doa hari Jumat ini. Ini juga jadi amalan, ya. Terserah ngambil waktu yang mana, ambil dua-duanya bagus. Malam Jumat, tahajud, mayang hajat, mayang tobat, lanjak, tutup dengan witir, tutup dengan doa. Tangis kelak apa dia hajat kita. Tangis kelak, ya. Tak katik manusia yang enggak katik enggak punya hajat, ada bae masih. Ada bae. Dan enggak ada masalah dan itu jadi pahala, Pak. Minta itu jadi pahala dan Allah senang. Dan Allah senang dengan kita yang meminta. Lah cukup hidup tadi. Lah jadilah. Punya anak belum punya jodoh, doa lagi. Kaki anak tadi lah berjodoh, lah sudah mapan anak tak pula nak meninggal, lah doa lagi kita minta keturun cucung pula. Habis punya cucung, pengen pula cucung ni kuliah. Tak katik turunan kami doktor, ya Allah jadilah cucung sikok kalau be jadi dokter. Ya mamang tadi sikok bos iwak. Sikok bos tahu, sikok ini, katiklah yang PNS kalau be sikok je. Lah minta lagi dah apa-apa. Ya. Nama itulah kehidupan. Dan Allah memang membukakan, bahkan Rasulullah buka pintunya, silahkan berdoa. Inilah waktu kamu untuk dihabulkan hajatnya, bahkan ini dihitung sebagai pahala. Ya. Waktunya tadi kapan? Apakah itu malam Jumatnya atau kan asal menjelang maghrib? Di Jumat, sore Jumat maghrib, nak menjelang maghrib itulah. Kemudian amalan yang keempat, ya. Apa amalan yang keempat di hari Jumat? Bersedekah. Kapan waktunya? Sedekah subuh Jumat. Subuh Jumat, ya. Kalau subuh Minggu ini jadi tak boleh tak? Jangan, masih boleh, ya. Kagetlah juga katik lagi konsumsi kamu itu subuh Minggu, ya. Tapi disarankan oleh baginda Rasulullah di subuh Jumat, ya. Besar padilahnya. Ma min yaumi subhil ibad fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mungfikon khalaqon wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ada dua malaikat turun di waktu subuh Jumat itu.
Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berikanlah balasan yang sebesar-besarnya kepada orang yang berimpak di waktu subuh. Sikoknya lagi berdoa, ya Allah, berikan balasan, berikanlah apa? Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang kikir di waktu ini. Nah, jadi kalau ada orang bersedekah, ada malaikat yang doa ke dia, orang yang getah basah, ada pula yang malaikat yang doa ke dia. Hati-hati malam Jumat. Maksudnya apa? Kalau dak katik nian, ya dak katik nian, pakai sedekah banyu putih. Nak ke mana nyedekah ke dia? Kalau dak katik nian, pakai sedekah tenaga. Datang duluan waktu subuh, ya. Ini aku bukan ngado-ngado, Pak. Puasa tadi nah aja. Ya, dak ustaz dak siapa we pasti terpikir. Puasa ni ya Allah. Kita mikir ke puasa, mikir ke pulak bukuan, mikir ke pulak baju budak kan. Aku nak bersedekah dak baca, Pak. Aku bersih ke WC. Ya. WC musola depan rumah tu naudzubillah, jaku juara, jaku kalah ada orang datang, malu gitu punya WC, punya musola ni. Ya bukan nyala ke pengurus, dasar aku baik tadi. Aku bersih ke WC tu. Inilah sedekah aku ya Allah. Inilah sedekah aku. Alhamdulillah lebaran kemarin Pak dapat, ya kita sebutlah untung tu sekitar 10 jutaan. Dapat order, tak pernah-pernahnya dapat di kita dapat hari itu. Nah, jaku. Bersih ke WC jaku dapat untung. Kau cerita ke dengan orang kampung aku. Kamu jaku galak-galak nyago bersih musola ni bukan nyala ke, bukan nyerah ke maaf, bukan nyerah ke marbot bae. Ya tak, semayang idak masuk WC, celentak-celentup ninggal ke warisan, lari bae. Ya. Bersih ke, aku bersih ke WC ni dapat jaku untung mek ni tak bohong jaku. Lah aku metu ke pula Pak nah jaku nah. Ya, sikok kunjuk yang buntu tadi nah jaku benar was ya benar nah iya tak bersih ke WC. Jadi besok jengoklah kalau aku bersih ke WC berarti aku lagi buntu jaku. Oh. Ya. Besoknya dulu wong lah kita bersih ke WC. Cuma tak tahu boleh rezeki tak dia, wallahu alam tak tahu. Ya. Nah itulah sedekah kita waktu subuh Jumat. Ya. Waktu kami balik di Merdeka itu ini benar. Setiap saya tuh kalau di Merdeka dulu apa masjidnya agak jauh di Baitul Majid itu di Masjid Aiki juga. Kami balik dekat pom bensin Alek Nurdin tuh seberangan situ. Saya sholat di situ jalan kaki. Malam Jumat aku ingat kan Pak, ada mobil Avanza, aku lupa. Dulu aku ingat BG-nya, lupa sekarang. Dia buka pintu, magi ke rumah nasi dengan yang ya di depan Alek Nurdin tuh banyak pengemis, yang orang gerobak, tukang beca tua-tua. Belum lagi yang tukang sapu ini, pasukan yang tukang nyapu ini banyak di situ. Dibagi kenyo. Ya aku betuan yang amalan. Kita baru ceramahnya wong lah sudah ngamal kenyo. Malam Jumat, ya. Diam-diam baik dia, tak tahu siapa dalam mobil itu. Tikoki aku dipanggilnya, Pak sini Pak. Mungkin nyingoknya buntu juga kan, panggilnya juga. Oh jago biarlah banyak orang lain, bukan tak galak ya kita ini Pak lah kenyang, ya banyak untuk orang lain dulu ya Pak jago. Tiap malam Jumat berapa kali aku nemu nih. Mungkin dia dengar ke hadis ini, memang hadis ini tenar. Sedekah subuh di malam Jumat. Keliling dia tak tahu kemana lagi, mungkin ke Sudirman kemana temuinya, stop injuknya nasi, ya. Aku ingat luar biasa malu jago kita. Kalah amal kita dengan wong. Aku ingat ke dulu biginya mungkin akan lama tadi aku terpikir lupa. Itulah sedekah di malam Jumat, di subuh Jumat, ya. Jadi ada 4 amalan. Yang pertama tadi sholawat, yang kedua yaitu apa tadi? Suratul Kahfi dan berdoa, yang ketiga bersedekah. Sedekah itu buntu dah. Kalau memang ada yang kita ni kalau sedekah ni Pak, kalau di grup-grup ini Jumat barokah dia sama baik ya. Habis sembahyang Jumat bagi ke nasi rami jadi. Ya kami itu maaf kalau masalah Jumatan ini Pak. Jumatan ini luar biasa, harinya Idul Fitrinya kita, hari rayanya kita, ya. Hari hajinya kita yang belum mampu berkesempatan ini, baik haji baik umrah, ambillah di waktu Jumat ini dulu. Tapi maaf kalau kita masalah Jumat di sini alhamdulillah tidak terjadi. Kami Jumatan itu di pesantren di Segayam itu, karena masjid tadi ada tamannya, ya
Di masjid itu ada taman, ada tempat duduk, ada ayunan pula. Ya. Jadi ketika Jumat, nah azan itu, wong tuh baru 23. Itu disuruh budak ngitung berapa jaku wong di masjid ini. Aku baru itulah Jumatan di situ. Baru itulah di Jumatan di situ. Ujinya Pak baru 23. Kalau 23 dak sah Jumat kita jaku. Jumat ini wong 40. 40 itu wong yang balik kalau Pak. Kalau 40 salah satunya budak kecil belum balik, belum sah. Ya. Oh 40 je kita sikok jadi budak nganggap balik belum. Ya. Belum sah Jumatnya. Jadi harus 40. Kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain mana kendala. Ya. Ada memang mazhab lain di masjid yang sebelah sana itu, ya. Dia wong 13 laju. Ya. Uji kawan aku, wong 13 jadi kami sembahyang Jumat. Jadi ya sudah aku dak kelemahan ku pelok iben nah aja aku. Ya, aku dak kelemahan itu. Ya kalau kita mazhab Syafi'i, wong 40 jadi wong 23 tadi, 22 di dalam masjid tadi aku cak man. Metu Pak, jadi berteriak dulu, bapak ibu-ibu masuk. Bapak ibu-ibu. Bapak masuk dulu. Kita dah baca jago sembahyang Jumat kalau belum cukup wong 40. Inilah nak azan. Masuklah sikok dua, masih banyak yang teka. Duduk masih nak ngerokok, budak sekolah tadi masihlah nak pelesan pocok motor, caca dah tahu. Ya mana kendak, bukan mana kendak lah, tak baca kita nak maksudkannya. Ya. Tapi ya hendaknya kita sadari Jumat itu adalah sambutlah Jumat seperti kita nak nyambut haji. Ya, seperti kita nak nyambut haji gitu, bukan main gitu. Wah, gembira nih ya. Jadi Jumat itu jangan sampai lah sudah azan ya kita tadi masih di rumah, masih apa? Dulu kelah, itu waktu yang sangat berkah. Ada malaikat kalau kita kondangan tuh ada bagian penerimaan tamu. Malaikat yang menyambut yang sembahyang Jumat tadi disambut oleh malaikat, ya, disambut oleh malaikat. Tapi kalau sudah azan pertama berlari malaikat tidak nyambut lagi. Sikok poin kita sudah kehilangan. Nah itu hari ini tema kita yaitu amalan yang disunahkan oleh baginda Rasulullah bil khusus di hari Jumat. Ngapa? Supaya terasa kita dengan baru bisa mengucap ke Jumat barokah ya. Dan terakhir Bapak Ibu-ibu, alhamdulillah kami juga rasanya nemu nian. Insyaallah tanggal 27 hari Kamis ini kami nak umroh. Ya. Alhamdulillah, aku beda nyangko Pak, tahu-tahu ada yang ngajak sudah belum umroh. Ya aku mimpinya belum ya, alhamdulillah kami mohon ke doanya sama-sama minta ke bacaan Fatihah. Semoga perjalanan ini menjadi perjalanan yang mabrur, selamat pergi, selamat baik, dilancarkan segala urusan yang penting benar-benar tertanam lillahi ta'ala. Jadi umroh ini lillahi ta'alanya Pak ya. Innamal umroh hajja wal umrota lillah. Untuk lillahnya itu yang kita kadang berat nih. Lillah ini berat Pak. Kalau kadang kita umroh, oh hebat akulah umroh. Nauzubillah. Jak soal nak umroh kita ke majelis ini Pak, kadang-kadang ada rasa ujub gitu ngapa. No, aku ke majelis dia tidak. Itu kita lillah ke Pak. Niat ke majelis ini sudah lillah nak nyari ilmu, nak nyari doa Allah, nando kecito kita kepada baginda Rasulullah. Habis urusan. Napa dia tak ke itu urusan dia dengan Allah. Wong yang tak galak majelis urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah nakwah kayaknya sudah ngajaknya. Dan mari Pak minta keheban Fatihahnya, mudah-mudahan kami selamat dan juga sama-sama kita dalam Fatihah ini kita doa ke yang sudah haji, yang sudah umroh kembali Allah panggil untuk melaksanakan haji dan umroh. Yang belum juga Allah panggil untuk melaksanakan haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wa qulul niyati sholihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Ada hal salah, ada hilaf kami mohon maaf kepada Allah. Sama-sama kita bermohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqarrabana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.